Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi keberlanjutan bersama saya, Amri Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang pengelolaan isu lingkungan. Setelah mempelajari bagian ini, mahasiswa diharapkan mampu yang pertama menjelaskan dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan, yang kedua mengidentifikasi strategi mitigasi melalui teknologi ramah lingkungan dan audit lingkungan, yang ketiga menilai peran akuntansi lingkungan dalam pelaporan keberlanjutan. Nah, ini tiga isu utama lingkungan ya dalam konteks keberlanjutan. Yang pertama adalah perubahan iklim, di mana emisi CO2, CH4 mengakibatkan pemanasan global. Kemudian polusi udara, air, dan tanah mengakibatkan ancaman kesehatan dan ekosistem. Kemudian degradasi SDA melalui deforestasi, eksploitasi, mengakibatkan kehilangan biodiversitas di dalam konteks lingkungan. Nah, sehingga isu tersebut mengakibatkan adanya ancaman terhadap stabilitas ekonomi, pangan, dan sosial. Kemudian berkaitan dengan dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan, terdapat adanya beberapa aspek operasional. Yang pertama adalah jejak karbon. Ya, ini dampak lingkungan utamanya emisi gas rumah kaca dari transportasi dan industri mempercepat perubahan iklim. Kemudian yang kedua, limbah industri. Ya, ini dampak lingkungan utamanya pencemaran air dan udara, bahaya kesehatan masyarakat dan ekosistem. Kemudian konsumsi sumber daya alam. Ya, ini dampak lingkungan utamanya menipisnya air dan energi, degradasi tanah dan deforestasi. Nah, sehingga aktivitas perusahaan harus dievaluasi secara menyeluruh. Terdapat adanya strategi mitigasi ya berkaitan dengan teknologi ramah lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Nah, ini solusi yang digunakan seperti energi terbarukan, menggunakan energi surya ataupun energi angin. Kemudian waste energy yaitu adalah teknologi yang mengubah limbah padat menjadi energi serta daur ulang. Kemudian Internet of Things untuk efisiensi energi dan air, artificial intelligence dalam predictive maintenance, dan yang kelima adalah environmental management accounting untuk integrasi data lingkungan ke dalam sistem akuntansi. Berkaitan dengan manfaat teknologi ramah lingkungan, yang pertama adalah energi terbarukan. Ya, ini manfaat utamanya mengurangi emisi karbon dan ketergantungan pada energi fosil. Kemudian daur ulang dan ekonomi sirkular, ya ini manfaat utamanya adalah mengurangi limbah dan eksploitasi sumber daya alam. Kemudian Internet of Things untuk efisiensi, mengoptimalkan penggunaan energi dan air secara real time. Selanjutnya adalah EMA dan audit lingkungan. Manfaat utamanya adalah mengukur dan mengelola dampak lingkungan secara akuntabel. Kemudian kita mengenal ya audit lingkungan dan ISO 14001 ya. Audit lingkungan ini merupakan evaluasi sistematis terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Nah, audit lingkungan mengacu kepada ISO 14001 ya. Ini memiliki konsep plan, do, check, and act ya. Yang pertama, meninjau sistem manajemen lingkungan. Yang kedua, menganalisis kepatuhan regulasi dan efisiensi. Yang ketiga, mengukur kinerja, emisi, limbah, dan energi, serta memberikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan. Ya, tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan, efisiensi, dan daya saing perusahaan. Terdapat adanya peran akuntansi lingkungan ya. Akuntansi lingkungan memungkinkan perusahaan untuk yang pertama mengukur jejak karbon dan mengkonsumsi sumber daya alam, kemudian yang kedua menyusun pelaporan lingkungan yang transparan, yang ketiga menilai biaya lingkungan dan potensi penghematan perusahaan, dan yang keempat adalah menjadi dasar pengambilan keputusan strategis keberlanjutan ya. Nah, akuntansi lingkungan ini terintegrasi dalam laporan keberlanjutan baik yang berbasis standar GRI, ESG, ataupun ISO. Jadi simpulan dari materi ini, yang pertama adalah isu lingkungan seperti emisi, lingkungan, dan degradasi SDA menjadi tantangan serius bagi keberlanjutan bisnis. Yang kedua, teknologi ramah lingkungan dan audit ISO 14001 menjadi solusi mitigasi yang penting. Yang ketiga, akuntansi lingkungan berperan dalam mencatat, mengelola, dan melaporkan dampak operasional secara akuntabel. Ya. Dengan demikian, perusahaan yang responsif terhadap isu lingkungan akan lebih kompetitif dan berkelanjutan. Demikian saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.